Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tugas untuk nilai tambahan UTS mata kuliah perpindahan panas 1 dengan dosen pengampu Bapak Sofwan Bahar. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Afif Nasyafal Kauma dengan NIM 21050122120035. Perkenalkan, saya Aryo Ahmad Nafis dengan NIM 21050122130061. Nama saya Erlangga Rendi Putra Rahmansyah dengan NIM 21050122214014. Kita langsung ke soal nomor 1. Soalnya itu diketahui suatu bak penampungan berisi air di dalamnya temperaturnya yaitu 30 derajat Celcius. Penampungan tersebut mempunyai ketebalan dinding 3 mm dengan konduktivitas termal 0,3 watt per meter Kelvin dan bak penampungan tersebut mempunyai luas permukaan 1,5 meter persegi dengan emisivitasnya 0,95. Pertanyaannya yaitu jika bak penampungan dikelilingi udara dengan temperatur 20 derajat Celcius yang sama dengan temperatur sekitar dengan koefisien konveksi 2 watt per meter Kelvin dan koefisien panas radiasinya 5,9 watt per meter Kelvin, maka berapakah temperatur dinding luar bak penampungan tersebut dan laju perpindahan panas ke lingkungan? Yang B, jika bak penampungan direndam air dengan temperatur 20 derajat Celcius dengan koefisien konveksi 200 watt per meter Kelvin, maka berapakah temperatur dinding luar bak penampungan tersebut dan laju perpindahan panasnya? Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa suhu permukaan benda yaitu 30 derajat Celcius, untuk konduktivitas termalnya yaitu 0,3 watt per meter Kelvin, ketebalan dindingnya yaitu 3 meter atau sama dengan 0,003 mm, dan luas penampungannya itu 1,5 meter persegi. Untuk emisivitas 0,95, koefisien perpindahan panas untuk air yaitu 200 watt per meter Kelvin. Untuk koefisien perpindahan udara 2 watt per meter Kelvin. Untuk perpindahan panas radiasinya yaitu 5,9 watt per meter Kelvin. Sedangkan untuk suhu fluida di sekitar permukaan yaitu 297 Kelvin. Diasumsikan kondisi steady state dan heat treatment satu dimensi secara konduksi. Konduktivitas termal seragam, air tidak tembus terhadap radiasi termal, dan tubuh terendam seluruhnya. Berikut adalah jawabannya. Untuk suhunya, untuk TS-nya kita masukkan rumus K kali T1 per L ditambah H plus HR dikalikan dengan suhu sekitar dibagi dengan K per L plus H plus HR. Kemudian kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 302,5 Kelvin atau setara dengan 28,8 derajat Celcius. Dan untuk QS-nya kita masukkan rumus K kali A dikali T1 per TS dibagi dengan L yang hasilnya adalah 75 watt. Kemudian untuk pertanyaan B, kita masukkan rumus TS sama dengan K kali T1 per L ditambah dengan H air dikali dengan suhu sekitar dibagi dengan K per L ditambah H air, untuk hasilnya yaitu 299 Kelvin atau setara dengan 25,85 derajat Celcius. Dan untuk QS-nya kita masukkan rumus K dikali A dikali dengan T1 dikurang dengan TS dan dibagi dengan L. Kemudian kita masukkan nilainya dan hasilnya adalah 600 watt. Selanjutnya soal nomor 2. Itu untuk soalnya adalah
pembangkit panas heat generation internal secara uniform sebesar Q sama dengan 6 kali 10 pangkat 7 watt per meter kubik terjadi pada batang silinder bahan bakar reaktor nuklir dengan diameter 50 mm dan dalam kondisi steady state. Bentuk distribusi temperaturnya adalah A ditambah BR kuadrat, di mana T dalam bentuk Celcius dan R dalam bentuk meter. Sementara A adalah 600 derajat Celcius dan B diketahui adalah minus 3,5 kali 5 Celcius per meter kuadrat. Sifat dari batang bahan bakar adalah K sama dengan 40 watt per meter Kelvin dengan Rho 1200 kg per meter kubik dan J 600 Joule per kilogram kalikan Kelvin. Untuk pertanyaannya adalah berapa laju perpindahan panas per unit panjang pada batang posisi R centerline dan posisi R 20 mm atau surface. Next. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa pembangkit panas yaitu 6 dikali 10 pangkat 7 watt per meter kubik, diameter 50 mm atau jari-jari 25 mm. Kemudian distribusi temperaturnya adalah A ditambah B kali R kuadrat, di mana A adalah 600 derajat Celcius dan B adalah minus 3,5 dikali 10 pangkat 5 derajat Celcius kali meter kuadrat. Dan untuk konduktivitas thermal adalah 40 watt per meter kali Kelvin. Selanjutnya. Untuk jawabannya tersendiri, untuk yang pertama kita mencari atau menentukan gradien suhu dengan menurunkan distribusi temperaturnya yang tadinya A ditambah B kali R kuadrat kemudian menjadi 2BR. Dengan hasil turunan tersebut kita masukkan pada posisi center line atau R sama dengan 0, itu kita mendapatkan hasil yaitu 0. Kemudian untuk posisi R sama dengan 20 mm kita mendapatkan hasil minus 14.000 derajat Celcius per meter. Kemudian selanjutnya kita masukkan ke hukum Fourier untuk menentukan laju perpindahan panas pada center line dan pada posisi 20 mm. Kemudian setelah kita masukkan untuk laju perpindahan panasnya pada posisi center line itu kita mendapatkan hasil 0 watt per meter. Kemudian untuk hasilnya pada R sama dengan 20 mm adalah 560.000 watt per meter. Udah, selanjutnya. Selanjutnya, dari soal nomor 3, diberikan sebuah ilustrasi. Dari ilustrasi tersebut, diketahui untuk suhu awalnya 30 derajat Celcius, kemudian konduktivitas besar 0,5 watt per meter Kelvin, kemudian emisivitasnya 0,95, kemudian T inch sama dengan 20 derajat Celcius, dan untuk koefisien perpindahan udara yaitu 3 watt per meter kuadrat Kelvin, dan untuk koefisien perpindahan air yaitu 220 watt per meter kuadrat Kelvin. Next. Untuk yang ditanyakan adalah A, gambar thermal circuit dari ilustrasi, B, ketebalan isolasi yang diperlakukan untuk mengurangi laju kehilangan panas hingga 100 watt di udara dan air,
dengan A sama dengan 1,5 meter persegi. Kemudian C yaitu suhu akhir. Jadi berikut adalah untuk gambar dari thermal circuit tersebut. Kemudian untuk B yaitu hambatan total adalah TI min T tak T hingga per Q sama dengan 30 min 20 per 100 sama dengan 0,1 K per watt. Untuk panjang L dengan hambatan di udara sama dengan K-in dalam kurung AR total min LST per KST min 1 per H plus HR, yaitu 0,02 watt per meter Kelvin dikali 1,5 kuadrat kali 0,1 kW minus 5 kali 10 pangkat min 3 per 0,5 watt per meter Kelvin minus 1 per 3 tambah 5,9 watt per meter kuadrat Kelvin sama dengan 0,02 dikali dalam kurung 0,15 ditambah 0,10235955506, yaitu sama dengan 0,0005 meter atau 0,5 mm. Kemudian untuk panjang L dengan K air yaitu K dikali dalam kurung AR total kurangi LST per KST dikurangi 1 per H sama dengan 0,02 watt per meter Kelvin dikali dalam kurung 1,5 kuadrat kali 0,1 K per watt minus 5 kali 10 pangkat min 3 per 0,5 watt per meter Kelvin dikurangi 1 per 220 watt per meter kuadrat Kelvin dengan hasil panjang L untuk air yaitu 0,0027 meter atau sama dengan 2,7 mm. Next. Kemudian untuk C yang ditanyakan yaitu suhunya akhir sama dengan TI min QLST per KST dikali A atau sama dengan 30 derajat dikurangi 100 watt kali 5 kali 10 pangkat min 3 per 0,5 watt per meter Kelvin dikali 1,5 meter persegi, yaitu hasil akhirnya sama dengan 29,3 derajat Celcius. Sekian presentasi untuk tugas nilai tambahan untuk UTS dengan mata kuliah perpindahan panas 1 dengan pengampu Bapak Sofan Bahar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.